Baik, jadi kami dari kelompok 4 dengan anggota Aprilita Lumanau, Freiti Mangamis, Pascarani Taridala, Joshua Tiwa, Koyong Fireli Shalomita akan membahas atau mempresentasikan materi yang telah kami diskusi. Table of Contents. Yang pertama ada metode simplex beserta soal dan pembahasan. Dan yang kedua ada analisis sensitivitas, soal, dan pembahasan. Kita masuk dalam metode simplex, di mana metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam pemrograman linier yang digunakan sebagai teknik mengambil keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Dan di sini ada langkah-langkah menggunakan metode simplex. Pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasannya ke dalam bentuk kanonik atau baku. Kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Ketiga, memilih kolom kunci. Bila dicari maksimum, maka lihat negatif terbesar pada baris Z. Sedangkan bila dicari minimum, maka lihat positif terbesar. Dan berikut memilih baris kunci. Untuk memilih baris kunci, lihat positif terkecil pada tabel rasio. Dan berikut merubah nilai-nilai pada baris kunci. Dan berikut mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Dan berikutnya, bila nilai optimumnya telah diperoleh, langkah pencarian berhenti. Namun, apabila belum, maka melanjutkan pengulangan atau perbaikan atau iterasi. Untuk problemnya, toko Takashimura adalah toko bunga yang berada di kota Tomohon. Toko ini menjual berbagai macam bunga hias. Dua di antaranya adalah bunga sakura merah dan bunga aron. Namun karena adanya COVID-19, maka jumlah pembeli di toko ini semakin menurun. Suatu hari datang pembeli yang ingin membeli bunga. Pembeli yang pertama membeli 10 tangkai bunga sakura merah dan 6 tangkai bunga aron. Pembeli yang kedua membeli 5 tangkai bunga sakura merah dan 6 tangkai bunga aron. Keduanya membayar masing-masing Rp150.000 dan Rp100.000. Berapakah pendapatan maksimum yang akan diperoleh toko bila per hari sekurangnya 15 tangkai sakura merah dan 20 tangkai bunga aron terjual habis? Selanjutnya kita masuk pada bagian solusi. Kita perhatikan pada tabel. Di sini pembeli pertama membeli 10 tangkai bunga sakura merah. Kemudian yang kedua dia membeli 6 tangkai bunga aron. Sedangkan pembeli kedua ia membeli 5 tangkai bunga sakura merah, 6 tangkai bunga aron. Pembeli pertama membeli bunga sakura dan bunga aron yaitu Rp160.000, sedangkan pembeli 2 Rp110.000. Sehingga pendapatan per hari untuk bunga sakura merah yaitu 15 dan bunga aron 20. Kita masuk dalam fungsi tujuannya, yaitu maksimum set sama dengan 160A1 tambah 110.000A2. Fungsi kendalanya 10A tambah 5A2 kurang dari sama dengan 15, 6A1 tambah 6A2 kurang dari sama dengan 20, di mana A1, A2 lebih besar dari 0. Untuk pada bentuk kanonik, maksimum set sama dengan 160.000A1 tambah 110.000A2 tambah 0 set 1 tambah 0 set 2. Sehingga set kurang 160.000A1 kurang 110.000A2 tambah 0 S1 tambah 0 S2 sama dengan 0. Fungsi kendalanya yaitu 10A tambah 5A2 tambah S1 sama dengan 15. 6A1 tambah 6A2 tambah S2 sama dengan 20.
di mana A1, A2, S1, S2 lebih besar dari 0. Selanjutnya kita bawa dalam bentuk tabel seperti ada pada slide. Nah, pada tabel ini kita pilih mana yang akan masuk basis. Karena permasalahan adalah memaksimumkan. Maka kita perhatikan garis set, kita pilih nilai negatif yang paling besar, yaitu minus 160.000 yang terdapat pada kolom A1. Maka yang akan masuk basis yaitu A1. Kemudian, setelah kita menentukan mana variabel yang masuk basis, sekarang kita akan menentukan variabel yang keluar basis, yaitu dengan cara menentukan rasio. Nah, rasio merupakan penyelesaian dibahagi dengan kolom yang masuk basis A1. Pada tabel ini kita perhatikan baris set. Maka rasio baris S1 yaitu 15/10 sama dengan 1,5 dan rasio baris S2 yaitu 20/6 sama dengan 3,33. Selanjutnya, pada kolom rasio kita lihat nilai positif terkecil yaitu S1. Kesimpulannya yaitu A1 masuk basis 1 dan S1 keluar basis 1. Dengan menggunakan OB atau operasi baris elementer diperoleh pada tahap pertama mengganti baris S1 menjadi A1 di mana baris baru A1 sama dengan baris S1 per elementer pivot bahagi dengan 10 sehingga mendapat 0, 1, 1/2, 1/10, 0, 3/2. Kemudian tahap kedua kita mencari baris baru set sama dengan baris set kurang minus 160.000 kali dengan baris A1 sehingga didapat 1, 0, minus 30.000, 16.000, 0, dan 240.000. Tahap ketiga yaitu baris baru S2 sama dengan baris S2 kurang 6 kali dengan baris A1 sehingga mendapatkan hasil 0, 0, 3, minus 3/5, 1, dan 11. Selanjutnya kita masuk pada iterasi kedua, yaitu pada iterasi kedua kita masuk pada bagian tabel yang mana telah kita dapatkan yaitu kolom pivot dan baris pivot. Kolom pivot yaitu kolom masuk basis dan baris pivot adalah baris keluar basis. Untuk kolom pivot yang kita dapatkan yaitu hasil paling terkecil yaitu min 30.000. Dari tabel di atas kita dapat masuk pada tabel rasio, yaitu tabel selanjutnya yang mana di sini kita dapatkan 3/2 per 1/2 hasilnya yaitu 3 dan 11/3 yaitu 3,67. Kita ambil yang paling atas yaitu A1 yaitu positif terkecil. Selanjutnya dengan menggunakan OB atau operasi baris elementer diperoleh yang pertama mengganti baris A1 menjadi A2. Baris baru A2 sama dengan baris A1 per elemen pivot dibagi dengan 1/2 hasilnya yaitu 0, 2, 1, 1/5, 0, dan 3. Yang kedua, baris baru set sama dengan baris set kurang dalam kurung min 30.000 kali baris baru A1 dengan hasilnya yaitu 1, 60.000, 0, 22.000, 0, dan 330.000. Yang ketiga yaitu baris baru S2 sama dengan baris S2 kurang dalam kurung min 3 dikali baris baru A1 yaitu dengan hasil 0, 6, 6, 0, 1, dan 20. Selanjutnya yaitu tabel optimum. Pada tabel optimum ini kita memperoleh yaitu
A2 sama dengan 3, S2 sama dengan 20, A1 sama dengan 0, dan S1 sama dengan 0. Hasil pada ini kita ambil dari tabel di atas ini, yang mana A2-nya untuk hasil penyelesaiannya 3 dan S2-nya adalah 20. Dan hasil Z adalah 330.000. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah pendapatan maksimum yang akan diperoleh toko bila per hari sekurangnya 15 tangkai sakura merah dan 20 tangkai bunga aron terjual habis adalah Rp330.000. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah suatu pengujian dari suatu keputusan untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Analisis sensitivitas diperlukan untuk menganalisis dampak dari perubahan nilai parameter yang meliputi nilai variabel dan kendala pada program linear, misalnya perubahan biaya produksi atau memperbesar laba yang diinginkan. Secara umum, analisis sensitivitas suatu analisis untuk melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Analisis ini bermanfaat untuk menghindari pengulangan perhitungan dari awal apabila terjadi perubahan-perubahan pada masalah pemrograman linear yang dapat mempengaruhi kevisibelan dan atau keoptimalan. Kita masuk pada permasalahan dengan soal. Diketahui fungsi tujuan maksimum X sama dengan 1500A1 ditambah 1000A2 dengan fungsi kendala pertama 2A1 ditambah 5A2 kurang dari sama dengan 80. Kendala kedua 8A1 ditambah 4A2 kurang dari sama dengan 80. Dan kendala ketiga 10A1 kurang dari sama dengan 80, di mana A1 dan A2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita masuk pada solusi. Nah, jika kita lihat pada fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 1500A1 ditambah yang mana apa semua. Kita masuk pada solusi. Nah, pada masalah ini dapat kita lihat bahwa banyak variabelnya adalah 2. Nah, bila kita ingat kembali bahwa apabila variabelnya 2 berarti penyelesaiannya menggunakan metode grafik. Nah, sehingga dari fungsi kendala ini dapat kita buat dalam bentuk grafik menjadi seperti pada gambar. Nah, untuk arsiran berwarna orange itu merupakan daerah visible, di mana titik pojoknya itu adalah A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian dari titik-titik pojok ini apabila kita substitusikan pada Z sama dengan 1500A1 ditambah 1000A2, itu akan memperoleh nilai maksimum dengan X sama dengan 2,5, Y sama dengan 15, dan Z sama dengan 18.750. Nah, selanjutnya perubahan koefisien fungsi objektivitas. Nah, untuk fungsi objektivitas ini memiliki bentuk umum, yaitu C1 dikali X1 ditambah C2 X2, di mana bentuk gradiennya itu minus C1 per C2. Penyelesaian optimal tetap berada pada titik sudut yang sama jika garis selidik berada dalam range optimal. Dengan bentuk atau formula minus C1 per C2 lebih dari sama dengan M1 kurang dari sama dengan M2, di mana untuk M1 dan M2 sama dengan gradien kendala. Kemudian fungsi tujuan maksimum Fy sama dengan 1500A1 ditambah 1000A2 dengan fungsi kendala
Pertama 2A1 ditambah 5A2 kurang dari sama dengan 80. Kendala kedua 8A1 ditambah 4A2 kurang dari sama dengan 80. Dan kendala terakhir 10A1 kurang dari sama dengan 80, di mana A1, A2 lebih dari sama dengan 0 itu memiliki titik optimal, yaitu B sama dengan 2,5,15. Dengan perpotongan garis kendala ke-1 dan kedua, M1 sama dengan minus 2 dan M2 sama dengan minus 8. Nah, gradien garis selidiknya yaitu sama dengan minus 1500 pada C1 tetap dari minus 1500 per C2 lebih dari sama dengan minus 2 kurang dari sama dengan minus 8 diperoleh C2 lebih dari sama dengan 187,5 kurang dari sama dengan 750. Nah, hasil ini diperoleh dengan cara melakukan operasi aljabar pada bagian ini, sehingga diperolehlah hasil ini. Nah, jika nilai C2 diubah dalam range pada bentuk ini, maka hasil penyelesaian optimal tetap di B 2,5,15. Kemudian C2 tetap dari minus C1 per 1000 lebih dari sama dengan minus 2 kurang dari sama dengan minus 8 diperoleh C1 lebih dari sama dengan 125 kurang dari sama dengan 500. Nah, seperti pada C1, C2 pun sama. Hasil ini diperoleh dengan cara melakukan operasi aljabar pada bagian ini. Nah, jika nilai C1 diubah dalam range bentuk ini, maka penyelesaian optimal tetap di B 2,5,15. Nah, untuk membuktikan bahwa penyelesaian optimal tetap di B 2,5,15, kita uji pada C1 pada selang C1 lebih dari sama dengan 125 kurang dari sama dengan 500, maka Z sama dengan 300A1 ditambah 1000A2 dengan penyelesaian optimal di B 2,5,15 diperoleh Z sama dengan 300 dikali 2,5 ditambah 1000 dikali 15 sama dengan 15.750. Nah, terbukti bahwa hasilnya adalah optimum. Jadi, untuk penyelesaian optimal tetap berada di B 2,5,15. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok kami. Thank you for watching and see you!